Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati. Menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan kris code atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan kris code menggunakan aplikasi OVO, GoPay, link aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Salam saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur minggu ini kita dapat kembali mengikuti ibadah dalam Gloria Sunday Service. Saudara yang baru pertama kali bergabung, saya undang saudara untuk terus mengikutinya. Dan mari kita mengikuti ibadah ini dengan penuh hikmat dan biar Tuhan dipermuliakan melalui ibadah kita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua.
Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah salam dari Tuhan Yesus Kristus melalui perantaraannya dengan Roh Kudus. Amin. Hormati bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Kau yang mau masuki hadirat-Mu Tuhan. Engkau yang mau melayakkan setiap kami Tuhan. Biarlah kekudusan-Mu melingkupi setiap kami. Kami mau angkat pujian kami ya Bapa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Engkau yang mau melayakkan setiap kami Tuhan. Layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Sungguh kasih-Mu ya Bapa, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat kami memasuki hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kami menghampiri tata-Mu yang kudus ya Bapa. Menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Inilah pujian kami Bapa. Gunakan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu
darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang kudus, Engkau Raja di atas segala raja. Saat ini kami mau datang Tuhan, kami ingin memuji, menyembah Engkau. Layakkan setiap kami Tuhan, bukakan hati kami, bukakan pikiran kami Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh Tuhan tertuju hanya kepadamu. Ampunilah kami kalau dalam 1 minggu ini Tuhan, mungkin kami berpikir, bertindak yang tidak berkenan kepadamu ya Bapa. Bahkan kami mungkin melakukan perbuatan dosa yang mendukakan hati Engkau. Kuduskanlah kami sekali lagi ya Bapa, atas dasar pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang menebus setiap kami. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. 1 Korintus 15 ayat yang ke-56 hingga 57 mengatakan, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Syukur pada Allah yang telah menebus kita, yang telah melepaskan kita dari maut oleh Kristus Yesus dan mengampuni setiap dosa kita. Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku Tuhan.
ajaib bagi setiap kita. Dialah Allah yang agung dan Allah yang perkasa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah sumber kekuatan kami, sumber kemenangan bagi setiap kami. Mari kita mau memuji, meninggikan nama Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Tak terasa sudah lebih dari 1 tahun kita melewati masa-masa pandemi. Kehidupan kita berubah, cara berkomunikasi kita juga berubah, kehidupan sosial kita berubah. Bahkan hampir semua merasakan kesusahan. Baik itu mungkin hubungan kita dalam keluarga, keuangan kita, pekerjaan kita, bahkan mungkin sampai pada studi kita. Mari kita mau datang, kita mau membawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Kita mau serahkan kepada Tuhan, karena kita tahu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya paksamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sungguh kami percaya Tuhan, waktu-Mu yang terbaik bagi setiap kami ya Bapa. Kami percaya Engkau tidak pernah melepaskan tangan kami Tuhan. Engkau selalu menggandeng kami. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Kami percaya Tuhan, ketika Engkau mengizinkan sesuatu terjadi kepada kami, Engkau tidak akan pernah melepaskan tangan kami ya Bapa. Engkau tidak akan memberikan kami masalah yang lebih besar dari yang dapat kami tanggung ya Bapa. Kami percaya Tuhan, sungguh waktu-Mu yang terbaik bagi setiap kami. Terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya Bapa, kami percaya Tuhan, seperti lagu yang kami naikkan, Engkau tidak akan melepaskan kami. Engkau akan selalu menuntun kami dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau bersama-sama Tuhan untuk berdoa hubungan relasi antar keluarga ya Bapa. Biarlah Tuhan di masa liburan sekolah anak-anak ini Tuhan, kiranya keluarga kami boleh menjalin relasi yang baik. Kiranya kami boleh saling mengisi liburan kami dengan momen-momen yang bahagia Tuhan, yang boleh kami kenang seumur hidup kami ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, untuk setiap rencana yang akan dilakukan ke depan. Kiranya Tuhan Engkau yang memimpin para pemimpin gereja ini Tuhan, untuk boleh mengambil keputusan-keputusan yang terbaik. Kami juga mau mendoakan Tuhan untuk pemilihan majelis yang akan diselenggarakan pada tahun ini. Kami berdoa untuk setiap calon-calon majelis atau bahkan majelis yang nantinya akan terpilih Tuhan. Biarlah melalui kemajelisan itu Tuhan, gereja kami boleh maju, gereja kami boleh memuliakan akan Engkau ya Bapa. Tak lupa kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mendoakan untuk setiap pemimpin negara kami, untuk setiap kebijakan yang mereka ambil dalam menangani pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan perekonomian kami boleh segera pulih seperti sedia kala. Kehidupan sosial kami Tuhan boleh juga kembali kepada masa-masa normalnya ya Bapa. Tuhan, kami mau membawa setiap seru doa kami ini Tuhan, seperti yang Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita mengikrarkan iman kita yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita membuka hati kita membuka pikiran kita persiapkan diri kita untuk mendengar akan sabda Tuhan. Hati yang mulia, sungguh kami menemukan di dalam-Mu Yesus. Inilah pujian dari hati kami, Tuhan. Pujian dari hatiku. Kami tahu Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berubah. Setiap waktuku tiada pernah berubah kasih-Ku. Bersama-sama kita mengangkat pujian ini, karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya-Mu terbesar dalam hidup kami, Tuhan. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kepada pendeta Sahla dipersilahkan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi
dikasih Tuhan, kita bersyukur kita boleh kembali pada saat ini mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkenanlah Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Hamba-Mu menyerahkan diri ke dalam tangan-Mu untuk dipakai menjadi corong Tuhan menyampaikan berita firman-Mu. Kuduskan dan sucikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan terambil di dalam 1 Samuel pasal yang ke-25. Tetapi saya tidak akan membacakan seluruh bagian pasal ini. Saya hanya membacakan beberapa ayat. Yang pertama saya akan membacakan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ayat 4. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang, dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku." Ayat yang ke-9. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang?" Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang, dan setelah sampai, mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Ayat 13. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, "Kamu masing-masing sandanglah pedang." Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan yang menjadikan bagian firman Tuhan ini bagian dalam hidup kita. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pada tahun 1860 ada sebuah kapal yang bernama Lady Elgin. Kapal Lady Elgin ini bertabrakan dengan sebuah perahu pengangkut kayu. Saat itu malam sedang penuh badai. Kapal Lady Elgin ini pun karam, saudara. Sebanyak 393 orang penumpangnya itu terapung-apung di perairan Danau Michigan. 279 orang diantaranya tewas tenggelam. Dikala panik, seorang mahasiswa yang bernama Edward Spencer itu terjun ke dalam air, dan dia berkali-kali berenang menyelamatkan penumpang yang bisa dia selamatkan. Dan akhirnya dia bisa menyelamatkan 17 orang dari dalam air laut yang sangat dingin itu. Akhirnya karena kelelahan yang begitu luar biasa, ia pun jatuh pingsan. Saudara dikasih Tuhan, ketika ia sadar, ia tidak bisa berdiri lagi. Selama hidupnya, Edward Spencer itu terkurung dalam sebuah kursi roda. Bertahun-tahun kemudian seseorang bertanya kepadanya tentang apa yang paling diingatnya pada malam yang naas itu. Menurut laporan wartawan dari surat kabar Chicago, Edward menjawab, "Yang jelas, tidak seorang pun dari 17 orang itu yang datang untuk mengucapkan terima kasih kepadaku."
Saudara yang kasih Tuhan, memang sulit untuk dipercaya. Betapa banyak orang yang nyawanya tertolong atau hidupnya yang terbantu atau pekerjaannya yang teringankan, namun mereka alfa, mereka lupa, bahkan tak tahu berterima kasih kepada orang-orang yang telah menolong, orang-orang yang telah membantunya. Saudara, demikianlah yang terjadi di antara Nabal dan Daud dalam bagian firman Tuhan yang kita baca barusan tadi, saudara. Diceritakan bahwa Nabal tidak mau berterima kasih terhadap Daud dan anak buahnya. Di mana Daud dan anak buahnya itu telah membantu Nabal dengan memberikan perlindungan dan keamanan kepada para pekerjanya. Sehingga para pekerjanya dapat dengan aman dan nyaman karena dilindungi, sehingga tidak ada yang mengganggu mereka saat menggembalakan kambing domba daripada Nabal. Itu semua saudara karena Daud dan anak buahnya yang telah berjerih lelah mengusahakan keamanan dan kenyamanan untuk para pekerja Nabal sehingga mereka boleh bekerja dengan baik. Bahkan bagi para pekerja Nabal, sesungguhnya Daud dan anak buahnya itu telah menjadi seperti pagar tembok yang menjaga, melindungi, menemani mereka siang dan malam. Sehingga tidak ada satupun dari milik mereka yang terhilang atau dicuri oleh orang-orang jahat. Maka karena itu saudara, sudah sepatutnya lah Nabal itu menunjukkan sikap terima kasihnya kepada Daud dan anak buahnya, yakni yang telah dengan susah payah menjaga, melindungi daripada anak buah Nabal. Maka kalau saat ini Daud meminta agar Nabal membantu Daud dan anak buahnya di dalam kekurangan yang mereka alami, maka sudah sepantasnya dan sepatutnya lah Nabal menunjukkan sikap terima kasihnya kepada Daud. Namun sayang saudara yang dikasihi Tuhan, Nabal tidak memiliki kepekaan terhadap kebutuhan orang yang telah membantunya. Ia tidak menunjukkan belas kasihan terhadap keadaan Daud dan anak buahnya yang telah membantu dan melindunginya siang dan malam. Saudara, Nabal begitu egois dan dipenuhi dengan ketamakan, sehingga tidak bisa memiliki kasih dan kepedulian terhadap kebutuhan orang lain. Apalagi orang-orang yang telah memberikan bantuan dan kebaikan kepadanya. Tidak sedikit pun saudara, ada dalam hati Nabal itu keinginan untuk membalas budi terhadap perbuatan baik yang Daud dan anak buahnya telah lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah sikap kita selama ini terhadap orang yang telah berbuat baik kepada kita? Adakah kita memiliki sikap yang tahu berterima kasih terhadap orang-orang yang telah menolong kita? Saudara, suatu kali ada seorang anak lelaki miskin yang sedang mengalami kelaparan, dan ia tidak memiliki uang sepeser pun. Ia memberanikan diri untuk mengetuk pintu sebuah rumah dengan maksud meminta makanan. Namun keberaniannya itu lenyap saat pintu dibuka oleh seorang gadis muda. Ia tidak jadi meminta makanan dan ia hanya meminta segelas air putih. Saudara yang kasih Tuhan, gadis itu memandang anak lelaki itu dan ia menyadari bahwa sebenarnya anak lelaki tersebut sedang kelaparan. Perempuan ini peka dengan kebutuhan daripada anak itu. Maka ia membawa segelas besar susu hangat, lalu dengan segera anak lelaki itu diberinya susu. Dan segera anak itu meminum susu itu. Lalu setelah itu ia bertanya, "Berapa harga susu yang menjadi hutangku ini?" Lalu gadis muda itu menjawab, "Engkau tidak berhutang apapun, karena ibu mengajarkan kami untuk tidak meminta bayaran atas perbuatan baik yang kami perbuat kepada orang lain." Kemudian anak laki-laki itu menjawabnya, "Kalau begitu, dari lubuk hatiku yang terdalam, aku sangat berterima kasih atas kebaikanmu." Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun demi tahun berlalu. Gadis itu pun telah tumbuh menjadi wanita yang dewasa. Namun,
Satu kali ia menderita satu penyakit yang kronis dan sangat parah. Sehingga para dokter di kotanya telah angkat tangan terhadap penyakitnya. Karena itu, ia pun harus dibawa ke rumah sakit yang ada di kota besar. Kemudian seorang dokter yang bernama Dr. Howard Kelly dipanggil untuk melakukan pemeriksaan medis terhadap orang ini. Dan ternyata Dr. Howard Kelly ini mengenal wanita itu, saudara. Setelah melalui perjuangan yang panjang, akhirnya wanita itu pun sembuh, saudara. Saat menerima amplop tagihan dari rumah sakit, wanita itu merasa ketakutan sekali. Ia tahu ia tidak punya kemampuan untuk membayar biaya rumah sakit yang begitu besar. Apalagi dengan mencicilnya seumur hidupnya. Ia tahu begitu lama dia ada di rumah sakit dan berapa banyak obat yang sudah digunakan, dibeli untuk itu. Dan juga untuk membayar para dokter yang merawat selama beberapa waktu yang begitu lama dia dirawat. Setelah dengan tangan gemetar ia membuka amplop itu. Dan betapa terkejutnya dia. Karena dia menemukan catatan di pojok tagihan. Tertuliskan, telah dibayar dengan segelas susu. Tertanda Dr. Howard Kelly. Saudara yang kasih Tuhan, inilah sikap yang Tuhan mau agar kita sebagai anak-anak Tuhan lakukan. Tuhan tidak menginginkan kita sebagai orang-orang yang percaya mencontoh sikap Nabal dan tidak tahu berterima kasih itu. Tapi Tuhan mau agar kita memiliki sikap yang tahu berterima kasih kepada orang-orang yang telah menolong kita, kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Sebagaimana yang Dr. Howard Kelly lakukan terhadap seorang wanita muda ini, saudara, yang telah berbuat baik kepadanya pada waktu dia muda. Saudara, marilah kita belajar berterima kasih dan tahu membalas budi terhadap orang yang telah berbuat baik kepada kita di dalam hidup kita ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata seorang Nabal ini, saudara, bukan saja bebal dan tidak tahu berterima kasih, saudara. Tetapi ia juga adalah seorang yang berperilaku kasar dan jahat. Nabal bukan saja tidak membalas kebaikan Daud dengan kebaikan, tetapi sebaliknya ia membalasnya dengan kejahatan. Seperti peribahasa mengatakan, air susu dibalas dengan air tuba. Artinya kebaikan dibalas dengan kejahatan. Nabal bukannya berterima kasih dengan membalas budi kepada Daud yang telah melakukan kebaikan kepadanya. Justru ia malah mempermalukan Daud dengan menghina dan merendahkan dirinya di hadapan anak buahnya. Sungguh, perbuatan Nabal ini sangat tidak baik dan jahat sekali kepada Daud. Akibatnya, saudara, Daud dan anak buahnya pun menjadi sakit hati dan sangat marah terhadapnya. Daud pun memutuskan untuk membalaskan perbuatan Nabal itu dengan menyuruh orang-orangnya agar segera menyandang pedangnya untuk menyerbu rumah Nabal dan menghabisi Nabal dan seisi rumahnya dengan pedang. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sikap kebebalan Nabal. Nabal sedang berada di dalam kehancuran. Jikalau hal ini terjadi, saudara, maka habislah Nabal. Namun beruntung bagi Nabal, saudara, karena ia mempunyai seorang istri yang bijaksana, seorang istri yang baik, yaitu Abigail, saudara. Ketika ia mengetahui persoalan yang terjadi akibat sikap Nabal yang bebal dan jahat terhadap Daud, ia peka terhadap bencana yang akan dilakukan Daud kepada suami dan semua orang yang ada di rumahnya. Maka dengan bijaksana ia memikirkan dan mengusahakan untuk mengantisipasi terjadinya bencana yang akan menghancurkan dan mematikan semua orang yang ada di dalam rumahnya itu. Itulah sebabnya ia dengan segera mendatangi Daud dan mengadakan perdamaian. Ketika ia berjumpa dengan Daud, maka dengan rendah hati ia bersujud di depan kaki Daud dan memohon belas kasihan Daud. Ia bersedia untuk menanggung kesalahan yang diperbuat oleh Nabal suaminya. Sungguh, sikap Abigail ini adalah sikap yang bijak dan baik sekali, saudara. Dan bahkan,
Ia berusaha untuk mencegah Daud dan anak buahnya itu berbuat dosa dengan melakukan pertumpahan darah terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Dan bukankah Daud adalah orang yang sudah dipersiapkan oleh Allah, diurapi oleh Allah untuk menjadi seorang raja menggantikan Saul, memimpin umat Allah Israel pada waktu itu. Saudara, apa jadinya jika Daud melakukan hal tersebut? Saudara, pasti kejadiannya akan buruk adanya. Tapi bersyukur Abigail telah melakukan satu tindakan yang tepat, melindungi Nabal, suaminya yang bebal, yang jahat ini, dan seisi rumahnya, dan juga melindungi hambanya Tuhan itu yang bernama Daud dan anak buahnya itu untuk melakukan satu tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, disinilah kita melihat bagaimana Abigail memiliki hati yang takut akan Tuhan dan memiliki kesadaran akan dosa. Sungguhnya betapa bijaksana dan baiknya sikap Abigail ini, saudara. Dia seorang yang peka dengan situasi yang terjadi, yang cepat tanggap mengantisipasi akan terjadinya bencana terhadap seisi rumahnya. Dan dia mencegah Daud dan anak buahnya berbuat dosa, yakni menumpahkan darah orang-orang yang tidak bersalah. Demikianlah Daud pun luput dari hutang darah dan tindakan main hakim sendiri yang tidak diperkenankan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya sikap yang peka dengan situasi yang terjadi, sikap yang cepat tanggap untuk mengantisipasi akan terjadinya bencana yang disebabkan oleh karena kebebalan, dan sikap yang takut akan Tuhan untuk mencegah terjadinya perbuatan dosa adalah satu sikap yang seharusnya ada dan terus dibangun dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, permisi tanya, adakah sikap yang seperti itu pada diri kita? Sudahkah kita terus mengusahakan dan membangunnya di dalam diri kita? Saudara, kiranya melalui firman Tuhan ini kita belajar yang pertama, yaitu untuk memiliki sikap yang tahu berterima kasih. Yang kedua, kita memiliki kepekaan terhadap kebutuhan orang lain. Yang ketiga, kita memiliki cepat tanggap untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan dan dosa yang disebabkan oleh kebebalan dan kejahatan. Serta kita belajar untuk hidup takut akan Tuhan, sebagaimana yang kita lihat dari tindakan Abigail. Saudara, kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk kita boleh belajar, mengusahakan, dan membangun sikap hati yang peka terhadap situasi yang terjadi, peka terhadap keberadaan dan kebutuhan orang lain, dan kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar dan pelajari. Berikan kami pertolongan untuk dapat hidup menaati kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Inilah kami Tuhan. Ajarkan setiap kami Tuhan untuk kami boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan hanya bagi Engkau. Mari kita berikan yang terbaik. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang,
dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini aku semua milikku, ini aku semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Lalu yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidup kepadamu, Tuhan. Ini kami Tuhan, saat ini kami datang dengan bawa persembahan kami untuk-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang mau layakkan persembahan ini, ajarkan pada setiap kami ini ya Tuhan, agar kami dapat menyerahkan seluruh hidup kami, jiwa kami ini Tuhan, sebagai persembahan yang berkenan bagi-Mu. Kiranya Engkau mau melihat segala ketulusan dan kesungguhan hati kami ya Bapa. Kami mau serahkan persembahan ini Tuhan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur hanya bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan menerima berkat Tuhan.
Mari saudara arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan pimpinan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom Jemaat GKA Gloria yang terkasih dalam Kristus. Perkumpulan Keluarga Karis akan mengadakan Premarital Class yang disingkat dengan PMC pada bulan Juli 2021. GKA Gloria bekerja sama dengan Perkumpulan Keluarga Karis dan mempercayakan bimbingan pranikah pada acara PMC ini. Bagi pasangan-pasangan yang merencanakan pernikahan, bisa mendaftarkan diri kepada panitia melalui Ibu Airin dan kepada TU gereja lokal masing-masing. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 25 Juni 2021. Demikian pengumuman buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman youth, Bapak Ibu Jemaat Gloria Satelit. Kita sadar bahwa kita diselamatkan bukan hanya untuk diampuni dari dosa atau mendapatkan jaminan kekal di sorga, tetapi kita diselamatkan untuk mengenal Allah. Untuk itu seharusnya kita pun memiliki hasrat akan Dia. Seperti kata R.C. Sproul, tidak cukup bagi seorang Kristen mengetahui bahwa Allah itu ada, tapi kita harus digerakkan oleh kerinduan kudus untuk mengetahui siapakah Dia. Mengejar pengetahuan tentang Allah seharusnya tidak dianggap sebagai usaha yang sambil lalu, melainkan harus menjadi usaha nyata dalam kehidupan kita. Untuk itu, Gereja Gloria Satelit melalui Departemen Pembinaan akan mengadakan Gloria Discipleship Class batch yang kedua, yaitu sebuah kelas pembinaan berjenjang bagi jemaat dan pekerja gereja, untuk menolong setiap kita mengenal pribadi Allah, firman-Nya, juga karyanya. Di dalam kelas yang pertama ini, kita akan bersama-sama belajar mengenal kebenaran dasar iman Kristen dengan 10 topik bahasan sebagai berikut. GDC kelas dasar-dasar iman Kristen ini akan diadakan setiap hari Kamis mulai tanggal 10 Juni pukul 7 malam. Siapa saja yang diundang untuk kelas pembinaan ini? Pertama adalah bagi jemaat yang ingin bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Allah. Kedua adalah untuk semua pekerja gereja yang sedang terlibat di dalam pelayanan. Siapa saja yang wajib untuk mengikuti kelas pembinaan ini? Pertama, mengundang untuk semua pemimpin dan anggota GDG, majelis, dan pengurus komisi yang belum pernah mengikuti kelas dasar iman Kristen. Kedua, bagi setiap jemaat yang berniat untuk menerima baptisan sidi dan baptisan dewasa. Kelas dasar iman Kristen ini merupakan kelas katekisasi yang wajib diikuti oleh semua calon baptisan. Untuk mengikuti kelas ini, para peserta diharapkan mendaftarkan diri melalui link yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara sekalian, atau peserta dapat mendaftarkan diri melalui tata usaha gereja.
Bapak, Ibu, Saudara, jemaat sekalian, setiap orang Kristen yang terlibat di dalam aktivitas mempelajari sesuatu tentang Allah adalah seorang teolog. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita memiliki teologi yang benar? Memang teologi yang benar tidak cukup untuk menjadi modal kehidupan yang saleh. Namun teologi yang benar diperlukan di dalam kehidupan yang saleh. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bergabung di kelas GDC, kelas dasar iman Kristen, untuk kita bisa mengenal Allah, kebenarannya, dan karyanya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku.